Suatu ketika, di malam Sabtu Kliwon pada tahun 1162 Masehi, situasi kota Raja Daha sedang mengalami wabah penyakit yang menyebar pada kota itu. Sekelompok orang sedang melakukan upacara caru, yakni upacara pengorbanan dengan menumpahkan darah demi menghentikan wabah penyakit yang terjadi di kota Raja Daha. Seorang pemuda dengan sukarela ia bersedia menjadikan nyawa dan darah dirinya dijadikan korban agar masyarakat kota Raja Daha tidak lagi terjangkit wabah penyakit. Masyarakat percaya bahwa dengan mengorbankan darah segar dapat menghentikan wabah penyakit yang berasal dari makhluk alam gaib agar keseimbangan di masyarakat tercipta kembali. Darah segar tersebut bisa didapati dari hewan maupun manusia yang dikorbankan demi caru. Pemuda yang rela jadi caru tersebut akhirnya ditumpas. Upacara caru ini dilakukan bukan oleh orang biasa, melainkan oleh para empu yang memahami pelaksanaan caru tersebut. Pemuda itu amat rela dirinya dijadikan korban. Sebelum dirinya ditumpas, dirinya memohon restu kepada para empu agar dirinya bisa terlahir kembali jadi manusia dan bisa memperbaiki segala perbuatan buruk di masa nanti. Saat pemuda itu tewas, di langit sana terbentuk wajah Hyaning Lawang atau pintu gaib secara terbuka, seolah merestui kematian pemuda itu. Inilah Ken Arok, sang Brahmaputra. Hai, Sampurasun, kembali lagi di channel Story Awareness, sebuah channel yang akan membahas seputar buku dan juga novel berbau sejarah dan juga spiritual Nusantara. Teman-teman, di tangan saya ada novel judulnya Ken Arok, Sang Brahmaputra yang ditulis oleh Damar Sasangka dan diterbitkan oleh penerbit Kantara. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kisah Ken Arok ya. Ken Arok ini adalah raja dari kerajaan Singosari. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Story Awareness, jangan lupa untuk like dan subscribe karena dukungan teman-teman akan membantu channel ini dan juga sekaligus teman-teman memberikan dukungan terhadap kegiatan literasi Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ken Arok? Sosok Ken Arok dikenal sebagai penguasa sekaligus pendiri kerajaan Singasari. Konon katanya, Ken Arok dikenal sebagai raja yang kejam dan keji. Bahkan Tunggul Ametung konon katanya tewas di tangan Ken Arok. Tapi benarkah Ken Arok adalah sosok raja yang kejam dan keji? Kisah barusan merupakan prolog dari novel Ken Arok, Sang Brahmaputra ya. Teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ada seorang pemuda yang dia rela mengorbankan darah dan nyawanya untuk upacara caru, yang dimana dia dengan sangat rela gitu untuk mengorbankan dirinya supaya kota Raja Daha tidak terserang wabah penyakit. Sebetulnya serem juga ya teman-teman, tapi penasaran siapakah sosok pemuda itu yang dengan sikap relanya mengorbankan dirinya untuk dijadikan upacara caru. Penasaran dengan isi novel Ken Arok ini? Jangan kemana-mana, tetap ikutin review novel Ken Arok. Suatu ketika di desa Tegalalateng ada seorang wanita, seorang gadis yang sangat cantik di desa tersebut. Dia bernama Niwadana. Niwadana ini telah memiliki suami ya. Namun kemudian karena kecantikannya ini, Niwadana sehingga dia menjadi ketertarikan bagi seorang kesatria dari Daha. Kesatria Daha ini
menyukai Niwadana sehingga berniat untuk menjadikan Niwadana sebagai selir sang kesatria tersebut, meskipun Niwadana sudah memiliki suami. Niwadana, seorang wanita berkasta sudra, sangat beruntung dicintai oleh seorang pria berkasta kesatria, meskipun dirinya telah memiliki suami. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, pada kehidupan Nusantara, di kehidupan masa Hindu-Buddha, ini ada 4 tingkatan sosial masyarakat ya, atau 4 kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana, ini biasanya mereka yang keturunan ulama, keturunan agamawan, ini disebut kasta Brahmana. Kedua ada kasta kesatria. Kasta kesatria ini mereka yang raja, pejabat pemerintah, ataupun para prajurit, ini disebut kasta kesatria. Yang ketiga ada kasta Waisya. Kasta Waisya ini diisi oleh para pengusaha ya, atau para saudagar-saudagar kaya. Keempat ada kasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah golongan masyarakat kelas bawah. Jadi di masa lampau ada 4 kasta. Nah, si Niwadana ini dia adalah seorang perempuan yang terlahir sebagai kasta Sudra, teman-teman, tapi dia disukai oleh seorang pria berkasta kesatria. Sang kesatria tersebut sering mendatangi Niwadana secara diam-diam, meskipun dirinya tahu bahwa Niwadana telah memiliki dan baru saja bersuami. Sang kesatria ini meminta Niwadana untuk meninggalkan sang suami dan mau mengikuti dirinya ke keraton dan jadi selir sang kesatria. Namun Niwadana tidak bersedia untuk dibawa ke keraton dan tidak bersedia untuk dijadikan selir dirinya, sehingga Niwadana dan kesatria tersebut melakukan hubungan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Karena mereka berdua sering berjumpa dan sering memadu kasih, akhirnya Niwadana tumbuh benih-benih buah cinta yang tertanam di rahim Niwadana, sehingga Niwadana hamil dari seorang anak kesatria tersebut. Nah, Niwadana sendiri belum memiliki putra dari sang suami aslinya. Ketika Niwadana hamil, sang suami Gajahpara mau tidak mau menerima Niwadana dengan status telah memiliki seorang anak yang bukan dari dirinya. Karena Gajahpara sadar bahwa yang dikandung oleh Niwadana adalah bangsa dari bangsa kesatria. Meskipun Niwadana tidak pernah menceritakan identitas atau jati diri sang kesatria di depan suaminya. Gajahpara, sang suami Niwadana, diam-diam menyimpan rasa kecemburuan yang amat sangat dalam, terlebih ketika putra Niwadana dari sang kesatria tersebut lahir. Gajahpara bersumpah untuk menghabisi bayi tersebut dan akan menceraikan Niwadana. Hingga suatu ketika, diam-diam ternyata Gajahpara dikuntit dan dimata-matai oleh beberapa prajurit. Mungkin ini prajurit dari sang kesatria tersebut. Hingga suatu ketika, Gajahpara tewas di tangan mata-mata tersebut. Akhirnya Niwadana resmi menjadi janda dengan putra yang baru lahir dari seorang kesatria. Kebahagiaan Niwadana hanya beberapa saat saja, karena ketika anaknya yang baru dilahirnya itu ternyata memiliki ciri yang sama dengan mendiang suaminya, Gajahpara. Dia merasa ketakutan, takut dianggap bahwa dia seorang pembohong oleh warga, karena anak yang dilahirkannya ternyata memiliki tanda lahir yang serupa dengan mendiang suaminya Gajahpara. Akhirnya Niwadana memiliki ide untuk membuang anaknya.
Dengan bantuan ibunya dan juga saudara laki-lakinya, akhirnya bayi Niwadana dibuang ke suatu tempat, yaitu ke daerah pekuburan anak Kabalon. Tiba-tiba datang komplotan perampok yang melewati daerah kuburan anak Kabalon. Para perampok ini baru saja merampok emas di seorang kediaman saudagar kaya. Mereka melewati kuburan itu dan melihat ada sinar cahaya yang begitu menyilaukan mata mereka. Kemudian Ki Lembong, ketua dari para perampok tadi, memutuskan untuk menghampiri sinar cahaya tersebut. Tidak disangka oleh Ki Lembong, ternyata sinar tersebut adalah bayi mungil yang berjenis kelamin laki-laki. Ki Lembong memutuskan untuk membawa bayi laki-laki tersebut, memutuskan untuk memberi nama bayi tersebut dengan sebutan Angrok. Kehidupan Ki Lembong berubah drastis semenjak mengangkat bayi itu. Dia meninggalkan kehidupan rampoknya dan menjadi petani. Bayi itu bernama Angrok. Tak lama kemudian, Niwadana mengetahui keberadaan Angrok di tangan Ki Lembong. Lantas, Niwadana menitipkan sepenuhnya pada Ki Lembong. Hari silih berganti, Angrok tumbuh menjadi remaja yang gagah, tampan namun nakal. Ia gemar berjudi. Dari perjudiannya itu menyeret Angrok pada kehidupan lain. Dirinya berkelana hingga akhirnya ditemukan oleh seorang kesatria mata-mata yang bernama Tita. Dari Tita lah dirinya banyak belajar tentang menjadi kesatria, tata krama, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pasukan kerajaan Daha dan Jenggala bertempur. Mereka bertempur amat sengit. Daha yang menginginkan Jenggala tetap di bawah kekuasaan Daha, namun Jenggala bersikuku tidak ingin berada di bawah Daha. Malah menginginkan Daha lah yang harusnya berada di kekuasaan Jenggala. Daha yang berada dalam tampuk pemerintahan Prabu Sri Kertajaya, sedangkan Jenggala ditampuk oleh Prabu Sri Kameswara. Padahal keduanya merupakan kakak beradik, namun mereka harus bertempur sengit demi tahta. Pada akhirnya Jenggala kalah dan Prabu Sri Kameswara tewas di tangan seorang kesatria Daha yang akhirnya diberi jabatan menjadi Aku di Tumapel. Ya, dialah Tunggul Ametung. Di sisi lain, Tita yang mendidik Angrok memiliki keyakinan kuat bahwa Angrok dapat diandalkan. Ternyata kebaikan Tita ada maunya. Tita menginginkan Angrok untuk mengalahkan Tumapel karena Tita ingin merebut tahta Tumapel. Tapi justru suratan takdir Angrok berada dalam lingkaran monopoli Tita. Pada akhirnya Angrok mengerti tujuan Tita dan dirinya mendukung sepenuhnya Tita. Angrok pada akhirnya terjerat rasa penasaran untuk mencari sosok ayah kandungnya. Dan disinilah perjalanan Angrok, sang Brahmaputra, akhirnya dimulai. Teman-teman, selain teman-teman mendapatkan histori tentang Ken Angrok ini, teman-teman akan mendapatkan benefit lain dari novel Ken Angrok ini. Karena novel Ken Angrok ini selain menceritakan perjalanan Ken Angrok, juga banyak sekali bertabur tata sosial di kehidupan masa Singosari dan juga bertabur spiritual di masa Singosari. Ini buku novel Ken Angrok ini bisa jadi rujukan bagi teman-teman yang penasaran dengan kehidupan awal Singosari itu seperti apa, dan juga bagaimana Ken Angrok ini, karena selama ini kita hanya membaca atau mendengar kisah Ken Angrok sebagai raja yang kejam dan bengis gitu ya. Tapi justru ketika saya membaca Ken Angrok seri pertama ini, justru
Ken Angrok ini seorang pemuda yang luar biasa ya. Dimulai dia dibuang oleh orang tuanya, dimulai dia jadi perampok, dimulai dia belajar tata krama, belajar baca tulis, belajar spiritual dari seorang Tita ya, seorang mata-mata ya yang bernama Tita. Saya penasaran ya, apakah benar Ken Angrok itu raja yang jahat dan lain sebagainya. Nah, ketika saya baca di novel ini, saya belum menemukan tanda-tanda Ken Angrok itu raja yang kejam dan bengis. Malahan saya terkejut, ternyata di novel Ken Angrok ini bukan seorang orang yang biasa ya. Ternyata dia ada keturunan dari kesatria, warna kesatria. Selain itu juga, jujur ya, saya penasaran dengan kisah Ken Dedes. Pasti teman-teman tahu dong Ken Dedes itu siapa ya. Cewek yang katanya menarik hati Ken Angrok melalui sinarnya gitu ya. Tapi di sini saya belum menemukan Ken Dedes ya. Belum menemukan figur Ken Dedes itu lengkapnya kayak gimana. Nah, itu di seri pertama ini. Dan teman-teman jangan lewatkan, nanti juga saya akan mereview novel Ken Angrok seri kedua. Nah, seri kedua ini lebih seru lagi dibandingkan seri pertama, karena sudah mulai ada puncak masalahnya di seri kedua ini. Jadi teman-teman tetap stay tune, tetap stay di Story Awareness Channel. Oke? Novel Ken Angrok ini saya rekomendasikan buat teman-teman pecinta sejarah, penyuka histori Nusantara, karena Damar Sasangka menulisnya begitu runtut dan apik dan juga detail ya, sehingga kita bisa tahu atau bisa membayangkan kehidupan pada masa Daha itu seperti apa, pada masa awal Singosari itu bagaimana kehidupan di Tumapel dan sebagainya. Ini ditulis runtut oleh Damar Sasangka. Oke, terima kasih sudah mampir di Story Awareness. Jangan lupa untuk tetap stay, karena sehabis ini saya akan mereview novel Ken Angrok seri 2, yaitu Ken Angrok Sang Wisnu Murti. Oke, terima kasih. Sampurasun.